Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, siswa-siswaku, peserta didik, kelas 7. Oke, Pak Tan akan memberikan kelanjutan, akan tetapi ini pada bab terbaru, yaitu bab 2, di mana bab 2 ini menjelaskan mengenai norma, yaitu norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini ditunjukkan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian norma. Yang kedua, mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku sesuai norma. Yang keempat, menguraikan pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kelima, mengklasifikasi macam-macam keadilan. Yang keenam, menguraikan pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, pertama, ya, siswaku, itu Pak Tan menjelaskan apa sih itu norma, ya kan? Norma, dan norma. Nah, untuk itu, next kita lanjut. Oke. Nah, masih tentang norma. Norma yang berlaku dalam masyarakat. Di sini dijelaskan, norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Jadi, norma ini satu nilai yang dijunjung oleh masyarakat. Oke, lanjutnya, next. Nah, selanjutnya di sini menjelaskan, menyebutkan menyebutkan macam-macam norma. Yang pertama, ada namanya norma agama. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma kesusilaan. Yang keempat, norma hukum. Oke ya. Lanjutnya, ini jelaskan lagi hakikat norma. Di sini Pak Tan akan menjelaskan norma adalah tata aturan atau peraturan yang berisi perintah dan larangan. Norma atau kaidah juga dapat dinyatakan merupakan patokan atau pedoman untuk bersikap dan bertingkah laku, dan bagi orang yang melanggarnya akan dikenai apa? Iya, betul, dikenai sanksi dulu ya, sanksi. Sanksi itu bisa dikucilkan, bisa denda, bisa kurungan, ya, seperti itu ya. Lanjutnya, jenis norma. Oke, jenis norma. Yang kayak tadi ya, jenis norma itu ada bermacam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Macam-macam norma yang telah dikenal luas adalah norma agama,
norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Perbedaan keempat jenis norma tersebut didasarkan atas sumber dari norma tersebut, serta dari sanksi yang melekat pada norma tersebut. Oke, lanjut. Yang pertama, ya, Pak Tan akan menjelaskan. Norma agama, ini paling gampang ya, norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum, agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini dijelaskan lagi, masih norma agama. Norma agama merupakan peraturan hidup berupa perintah, larangan, maupun anjuran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Bagi orang yang mematuhi norma tersebut akan mendapat pahala, sedangkan bagi orang yang melanggarnya akan berdosa. Jadi kalau mematuhinya, mereka mendapatkan pahala. Tapi kalau melanggarnya, mendapat sebuah dosa. Ya. Terakhir, norma ini hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai tuntunan dan petunjuk ke arah yang benar bagi umat manusia. Setelah itu norma apa? Ya, oke. Peserta didik, setelah itu norma apa? Ya, lanjutnya di sini adalah norma kesusilaan. Ini adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Oke, lanjutnya masih norma kesusilaan. Oke, norma kesusilaan merupakan peraturan hidup atau kaidah yang menuntun tingkah laku manusia yang bersumber dari hati sanubari manusia dan bersifat universal. Bagi orang yang melanggar, bagi orang yang melanggar norma tersebut akan timbul perasaan gelisah, cemas, dan lain-lain. Jadi kalau bahasa Jawanya itu kepikiran, kepikiran, gelisah, cemas, itu ya. Lanjut, norma kesopanan, ya. Ini awalnya dari kata sopan, ya, sopan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Lanjut. Masih menjelaskan norma kesopanan. Norma kesopanan ialah kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Kedua, norma tersebut berkaitan dengan kepatutan menurut pandangan sekelompok masyarakat dan bersumber dari adat istiadat kebiasaan yang dibuat oleh masyarakat setempat. Yang ketiga, bagi orang yang melanggar terhadap tersebut akan dicela, dicemooh, atau dikucilkan oleh warga masyarakat. Jadi ini
ada kesepakatan. Dari awal-awalnya ada kesepakatan. Sehingga manusia, masyarakat, pribadi harus berhati-hati menjaga nama baik. Oke, lanjut. Kita menjelaskan norma hukum. Nah, betul. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Jadi sifatnya ini memaksa ya. Nah, ini ya, memaksa karena hukum. Nah, ini ya hukum. Jadi harus patuh. Kalau nggak patuh, ya akan dikenai suatu sanksi. Oke, lanjut. Norma hukum adalah peraturan yang timbul dibuat oleh penguasa negara atau lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh alat-alat negara. Keistimewaan norma hukum dibandingkan norma lainnya terletak sifatnya, ya, pada sifatnya yang memaksa, ya tadi ya, sanksi berupa ancaman hukuman, dapat berupa hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, maupun denda. Oke, selanjutnya. Nah, ini apa? Pak Tan sudah selesai memberikan materi tentang norma. Jadi macam-macam norma. Ada berapa macam-macam norma? Ada 5. Oh, bukan. Yang betul ada 4. Nah, ini ya, ada 4. Yang pertama norma agama. Yang kedua norma kesusilaan. Yang ketiga norma kesopanan. Yang keempat norma hukum. Sampai di sini Pak Tan menjelaskan, kira-kira ada yang ditanyakan mungkin kurang jelas, kurang paham, ya. Nah, gimana? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan kerjakan soal 1, 2, 3, 4. Ditulis soal dan dijawab di buku tulis. Kemudian diupload di Google Classroom. Oke. Terima kasih peserta didik yang telah mengikuti channel Pak Tan di YouTube. Jangan lupa di-subscribe. Saya minta maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Semangat!